Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal PAS tahun lalu. Untuk pelajaran IPA itu ada 50 soal, 25 soal fisika, dan 25 soal biologi. Oke, kita bahas dari nomor 1 ya. Di bawah ini fenomena yang disebabkan oleh global warming adalah, nah di sini kunci jawabannya yang merah ya, habitat penguin berkurang. Kenapa? Karena kan global warming atau pemanasan global itu kan pemanasan yang diakibatkan oleh efek rumah kaca kan. Efek rumah kaca yang gas-gas rumah kacanya itu memerangkap panas sinar matahari, sehingga sinar matahari itu nggak bisa dipantulkan lagi dari bumi keluar. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya adalah bumi suhunya menjadi naik. Kalau bumi suhunya jadi naik, maka apa yang terjadi dengan es-es di kutub? Akan mencairkan. Nah, kalau esnya mencair, maka ekosistem atau habitat penguin itu udah nggak ada lagi. Ya, jadi jawabannya yang B. Oke, untuk soal nomor 2 yang ditanyakan adalah CFC ya. CFC itu klorofluorokarbon. Biasanya terdapat di AC, kulkas, atau botol spray, parfum, kosmetik ya. Berarti yang bukan yaitu di limbah cair pabrik. Nomor 2 jawabannya yang B. Selanjutnya untuk nomor 3, nah ini perubahan iklim yang terjadi di kutub, sama kayak nomor 1 tadi ya. Berarti jawabannya yang A. Oke, untuk nomor 4, tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi emisi karbon dioksida atau CO2 adalah, ya ini sudah jelas ya jawabannya, yaitu mengganti bahan bakar fosil dengan biogas, dengan energi alternatif intinya. Ya, kalau yang A memakai bahan bakar fosil itu justru menambah emisi karbon dioksida. Begitu pula yang B dan D juga sama. Ya. Untuk nomor 5, aktivitas peternakan dan pertanian ini menghasilkan gas apa ya? Jawabannya adalah gas metana atau CH4. Selanjutnya nomor 6. Nah, status gunung api waspada. Ini kata kuncinya adalah ada kenaikan aktivitas seismik ya. Jadi kata kuncinya adalah kenaikan aktivitas seismik. Kalau tidak terjadi gejala aktivitas tekanan itu masih normal. Ya, nomor 6 berarti yang C. Nah, nomor 7 ini kaitannya dengan lapisan ozon di stratosfer. Seperti yang kita tahu bahwa lapisan ozon ini berfungsi sebagai perisai atau pelindung di bumi dari sinar UV atau sinar ultraviolet. Ya, kalau misalnya lapisan ozonnya menipis, maka gimana akibatnya? Jadi sinar ultravioletnya atau sinar UV-nya itu masuk ke permukaan bumi tanpa difilter, tanpa ada pelindungnya atau ada perisainya. Ya. Oke, nomor 8. Nah, ini sudah jelas ya, bencana alam yaitu nomor 1 dan 3, gempa bumi, angin topan. Selanjutnya nomor 9. Nah, ini dia mitigasi. Ya, jadi tujuan mitigasi itu pengetahuan masyarakat itu meningkat. Dengan apa? Dengan penyuluhan-penyuluhan dari pemerintah ya.
Selanjutnya nomor 10. Nah, tindakan yang harus dilakukan saat terjadinya gunung meletus. Ya, nomor 2, 3, dan 5. Kalau nomor 1, 1 dan 4 itu tindakan yang harus dilakukan pada saat terjadinya gempa bumi. Ya, kalau gempa bumi kan berlindung di bawah meja, pergi ke tanah lapang, hindari kaca-kaca, lindungi kepala. Ya. Oke, nomor 11. Pergerakan lempeng tektonik saling menjauh. Nah, ini kaitannya dengan gerakan konvergen, divergen, dan sesar mendatar. Kalau saling menjauh itu yang divergen. Kalau konvergen dia saling mendekat. Oke, nomor 12. Susunan litosfer dari dalam hingga ke permukaan. Dari dalam pastinya inti dalam dulu ya, inti dalam bumi, kemudian inti luar, mantel bumi, dan yang terakhir itu bagian keras atau kerak bumi. Selanjutnya nomor 13. Nah, ini sudah masuk tata surya. Pernyataan yang tepat itu nomor 2 dan 4 ya. Asteroid itu merupakan kumpulan batuan yang ada berada di antara orbit Mars dan Jupiter. Dan meteorit itu batuan langit yang tidak habis terbakar di atmosfer. Kalau nomor 1 dan 3 itu kebalik. Ya, harusnya bintang itu benda langit yang memancarkan cahaya dan planet itu yang memantulkan cahaya. Selanjutnya nomor 14. Nah, ini lapisan matahari dari luar ke dalam. Ingat aja luar ya. Dari luar itu korona. Ingat aja kita nggak boleh keluar karena ada corona. Ya, dari luar berarti korona, kromosfer, fotosfer, dan yang paling dalam itu inti matahari. Baik, selanjutnya untuk nomor 15. Nah, ini peristiwa gerhana ya, di mana ada penumbra dan umbra. Nah, untuk posisi antara matahari, bulan, dan bumi, yang bulannya ada di tengah, itu berarti peristiwa gerhana matahari. Kalau buminya ada di tengah, berarti gerhana bulan. Selanjutnya nomor 16. Nah, ini fenomena alam disebabkan oleh revolusi bumi. Nomor 1 dan 2. Revolusi bumi itu kan pergerakan bumi mengitari matahari. Kalau bumi mengitari matahari, itu terjadi perubahan musim dan perbedaan waktu lamanya siang dan malam. Kalau gerak semu harian itu rotasi ya. Selanjutnya nomor 17 yang tidak termasuk akibat rotasi bumi, yaitu pergantian hari. Pasti ya, pergantian siang dan malam itu karena akibat bumi berotasi. Berotasi itu berputar pada porosnya. Nah, gerak semu harian ya, dan pembagian waktu di bumi kan ada GMT, Greenwich Mean Time, itu akibat dari rotasi bumi. Jadi yang bukan adalah pasang surut air laut. Karena pasang surut air laut itu akibat apa? Gravitasi bulan juga ya. Nanti ada pasang surut, pasang purnama, ada pasang perbani. Selanjutnya nomor 18. Nah, ini tadi sudah ya. Peristiwa terjadinya pasang surut air laut adalah pembuktian gravitasi bulan ya. Nomor 19. Nah, ini
planet Mars ditandai dengan apa? Nah, nomor 5 itu dikenal sebagai planet merah. Ya. Selanjutnya, nah nomor 20 pasang perbani ya. Kalau pasang perbani itu posisi bulan, bumi dan matahari itu tegak lurus. Sedangkan kalau pasang purnama itu sejajar antara bumi, bulan, dan matahari. Oke, selanjutnya nomor 21. Nah, ini soal hitungan. Ya, kota A terletak 115 derajat BB bujur barat, berarti dikurang nanti ya. Jika GMT pukul 10, maka kota A pukul, kita cari dulu selisih waktunya dari GMT ya, karena 15 derajat itu sama dengan 1 jam, maka 115 derajat dibagi 15 ya kan. 115 dibagi 15 hasilnya 2/3 ya. 7 jam 2/3 menit. 2/3 dikali 60 berapa? 40 menit. Jadi selisihnya 7 jam 40 menit. Nah, kalau di GMT pukul 10, maka kota A yang terletak di 115 derajat BB itu pukul berapa? Karena BB berarti dikurang kan, kalau BT dia ditambah. Tadi selisihnya 115 dibagi 15 sama dengan 7/2/3. 7/2/3 jam itu sama dengan 7 jam 40 menit. Jadi ketika dikurang, maka 10 dikurang 7/40 hasilnya 2/20 ya kan. Jadi 60 menit dikurang 40, 60 dikurang 40 berapa? 20 kan, 20 menit. Nah, tadi kan 10 udah pinjam ke depannya, jadi 9 dikurang 7, 2. Jadi 2/20. Selanjutnya nomor 22. Ini ciri sebuah planet. Nah, kalau planet itu yang pasti beredar mengelilingi matahari, kemudian tidak memancarkan panas karena dia yang memantulkan sinar matahari. Kemudian tidak memancarkan cahaya dan menerima panas dari cahaya matahari. Kalau yang mengelilingi bumi ini adalah bulan ya. Jadi nomor 5 salah. Jadi 1, 2, dan 1, 2, 3, dan 4. Oke, nomor selanjutnya nomor 23. Komet, benda langit yang mengelilingi matahari. Nah, ekor komet itu selalu menjauhi matahari. Selanjutnya ini soal hitungan lagi. Kota X terletak 190 derajat bujur timur. Bujur timur berarti dia ditambah. Karena bujur timur itu kan di timur, matahari terbit dari timur, jadi dia lebih dulu waktunya, makanya ditambah dari selisih waktunya. Nah, selisih waktunya berapa? Kita cari 190 derajat dibagi 15 derajat. Kenapa 15 derajat? Karena 1 jamnya itu selisihnya 15 derajat. Jadi 190 dibagi 15 itu hasilnya 12 jam 40 menit kan. 12 10/15. Jadi 12 jam 40 menit. Nah, kita ditambahkan dengan 11 ditambah 12/40 berarti hasilnya 23/40. Oke, soal terakhir. Nah, akibat rotasi bumi itu nomor 1, 2, dan 3. Karena nomor 4 adalah akibat revolusi bumi.
Oke, cukup sekian dari saya untuk fisika 25 nomor. Kalian pelajari lagi yang ada di buku paket, buku mandiri, dan di buku catatan ya. Semoga berhasil PAS-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.